ini. Teman-teman bisa pakai yang mana. Kalau kemarin saya bilang, teman-teman pakai yang servis dulu aja deh, karena masih perusahaan jasa. Kalau item kan nanti masukkan itemnya. Nah, ini servis dulu aja, di oke, Mbak. Oke, kemudian dimasukkan nomor customer-nya. Mau dijual ke siapa? Tadi transaksinya yang minta fotokopi siapa? Diklik, bisa diklik. Ya, ya misalnya itu. Oke, use customer. Nanti dia akan keluar sendiri karena kita sudah buat card list-nya. Jadi ship kemana, kemudian invoice-nya diisi otomatis. Nah, tanggalnya disesuaikan ya, jangan lupa. Kemarin transaksi kita itu bulan Januari, jadi nanti tanggalnya jangan lupa disesuaikan di bulan Januari. Kemudian di atas, sebelum saya ke tanggal, mungkin setelah pilih customer, ada term. Nah, di situ bisa dipilih kalau transaksinya tunai, pasti di sini cash on delivery ya, langsung tunai. Tapi kalau misalnya dia transaksinya kredit, bisa pilih termin kalau ada, kalau mau dikasih. Kalau tidak ya tidak ada. Kalau tidak dikasih diskon juga tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian tax inklusif. Nah, ini termasuk pajak atau tidak? Kalau sudah termasuk pajak berarti dicentang, kalau tidak berarti tidak. Misalkan 10 juta itu termasuk pajak, berarti ini dicentang. 10 juta tidak termasuk pajak, berarti ini tidak dicentang. Nah, kemudian diisikan date-nya sesuai dengan tanggal transaksi. Tadi tanggal 2 ya. Kemudian nah, customer PO itu dia order nomor berapa sih PO-nya customer gitu. Nah, quote-nya nomor berapa sih? Misalnya mau diisi quote juga boleh dari customer. Tapi kalau nggak ada ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian description-nya silahkan diisi, Mbak Diah Ayu. Ya, diisi, silahkan mau diisi apa, boleh. Fotokopi, apa mau diisi apa, gitu boleh. Diisi terserah lah, ini tidak diisi juga tidak apa-apa seperti membocor. Ya, pendapatan fotokopi boleh. Terus diisi jumlah total. Nah, karena di sini menunya adalah servis, jadi yang diisikan adalah jumlah total. Jumlah totalnya tadi 70 ya. Bisa di-tab, Mbak. Ya, diisi 70 ya jumlahnya tadi. Ini yang atas, yang amount. Amount-nya. Ya. Diklik, coba diklik 2 kali, bisa nggak? Kalau nggak bisa, di-tab. Pendapatan fotokopinya coba diklik 2 kali. Ya, terus di enter coba bisa nggak? Di tab aja Mbak, jangan ditulis lagi. Mama boleh lihat YouTube. Di pencet tombol tab bisa? Nggak bisa itu. Oh, nggak bisa. Diklik di luar nggak bisa Mbak? Ke sini ya. Tadi naik lagi di backspace, coba di backspace sampai ketemu tadi. Iya, di tab katanya nggak bisa. Ada kolom tombol tab kan Mbak di itu. Di laptopnya. Oke. Nggak bisa? Nggak bisa itu. Ya itu dikasih tahu Mbak Atika di atasnya. Sudah ketemu tapi tombol tab-nya ya? Di atasnya caps lock itu ada tab. Oke. Udah ketemu belum? Biasanya sih dia pakainya tab. Atau pakai anak panah bisa nggak? Anak panah ke samping atau ke bawah? Anak panah yang di laptop. Nah, terus diisi atau nomornya. Oke, oh ini karena belum dilingkan ya. Belum dilingkan jadinya harus masuk ke sini ya. Amount-nya diisikan tadi jumlahnya berapa?
maunya diisi 70.000 ya tadi ya. Betul? Oke, 70.000. Sudah, Mbak. Nah, teman-teman, kalau tadi diterima tunai, maka pay to date-nya bisa diisi 70.000. Kalau tidak diterima tunai, berarti maksudnya kredit diutang, berarti tidak usah diisi. Kalau apa namanya dibayar sebagian, berarti yang dibayar berapa? Nanti yang sebagian jadi piutang. Coba sekarang diisi 50, Mbak, biar ketahuan jurnalnya seperti apa. Pay to date-nya diisi, pay to date yang bawah itu diisi 50.000. Nah, di sini ada yang di bawah, sebentar ya, jangan di-save. Nah, yang di bawah ini ada balance due-nya, berarti utangnya 20.000 ini. Payment method-nya pakai kas, oke. Di sini ada save as recurring, ada use recurring, ini kalau misalnya dia transaksinya itu berkala. Nah, sekarang coba Ctrl R, Mbak. Nah, ini untuk sebelum kita simpan, kita bisa cek jurnalnya. Jadi, di MyOp ini, itu jurnalnya nanti akan ada 2 jurnal. Ya, pada tanggal yang sama. Pertama, tetap walaupun diakui tunai, diakui sudah dibayar tunai, tetapi tetap diakui piutang dulu, baru ada pelunasan piutang di bawahnya. Nah, kalau sudah, ini klik save. Caranya seperti itu. Ini jangan diklik save, kan tadi sudah transaksinya sudah Mbak Diah. Ini ya sudah di save, jadi ini tidak perlu di save. Di oke saja. Nah, ini di cancel saja. Nah, itu cancel aja, jangan di record. Oke. Lalu apa itu? Iris ya. Ya, iris saja nggak apa. Dihapus. Nah, seperti itu. Itu untuk transaksi yang apa namanya? Tadi berarti kita sudah tahu transaksi yang dibayar sebagian, transaksi yang belum dibayar, transaksi yang sudah dibayar. Nah, bagaimana kalau ada uang muka? Tadi ada yang teman-teman tanya. Bagaimana kalau ada uang muka? Saya tanya jurnalnya dulu. Kalau ada uang muka itu jurnalnya gimana sih? Kalau ada uang muka itu jurnalnya gimana sih? Kita nerima uang dari orang lain, kemudian apa namanya? Orang lain itu nanti kita akan berikan jasanya. Bagaimana jurnalnya? Kas pada pendapatan diterima di Oke, muka. kas pada pendapatan diterima di muka. Coba di bagian sales tadi masih tempat Mbak Dia Ayu. Mbak Dia Ayu bisa cek di enter sales tadi. Bukan yang ini remote-nya. Ya. Nah, kalau di sini nggak ada anu ya, nggak ada DP ya. Nggak ada kan ya? Di tampilan ini kan nggak ada. Kalau di software lain itu kadang ada uang muka. Jadi teman-teman bisa masukkan atau bisa masuk dulu ke menu bank ya. Berarti diakui dulu kas sama pendapatan diterima di muka. Seperti itu. Terus nanti ketika ini sudah terjadi penjualan, berarti dibalik jurnalnya. Pendapatan diterima di muka kas, kemudian membuat jurnal ini. Mungkin seperti itu. Oh, satu lagi. Tadi untuk punya Mbak Dia Ayu, ini saya lihat belum di-link-kan untuk bagian penjualannya. Mbak, ini bisa di-close atau di-cancel. Ya, kemudian Mbak Dia bisa masuk ke menu setup. Setup bisa. Setup apa sendiri? Bu, sepertinya salah link saya, Bu. Sebentar. Iya. Di setup dulu aja nggak apa-apa. Aku mau lihat YouTube. Oh, ini lemot ya. Kayaknya dia proses tapi Izin bertanya. ya. Saya dari kelompok 3. Silakan. Pertanyaan saya itu kan saya itu kemarin kelompok saya itu pakainya item itu Bu, layoutnya. Nggak pakai yang Oh. service.
Oh, nggak apa-apa, Itu Mbak. gimana ya Bu? Boleh tidak ya? Boleh, boleh, boleh. Nah, yang penting teman-teman sudah, tapi nanti teman-teman ya, nanti coba pakai yang servis ya. Maksudnya yang penting teman-teman bisa kalau ada menu servis gitu misalnya. Kan kadang-kadang ya perusahaan itu tidak membuat jasa layanan. Harusnya kan jasa itu seperti itu juga seperti dagang. Jadi kita tuh akan jual berapa sih jasa kita. Tapi kadang itu tidak ada yang misalnya fotokopi itu nggak ada tarifnya. Kalau fotokopi ada ya rata-rata. Tapi misalnya jasa apalagi jasa profesional misalnya, saya ngaudit misalnya, wah tidak ada tarifnya misalnya seperti itu. Nah kalau jasa-jasa yang tidak ada tarifnya, otomatis kita tidak bisa menggunakan menu item karena mau dikalikan berapa kan nggak tahu toh. Nah jasa-jasa yang seperti itu menggunakan menu service. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada tarif, sudah membuat tarif jasanya, mau pakai menu item silahkan di layoutnya, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, iya, sami-sami Mbak Adinda. Bu, saya izin bertanya. Boleh, silahkan Mas Gian. Kan ya tadi itu kan transaksi sales kan Bu. Nah, yang saya lakukan itu salesnya itu malah saya record jurnal entry itu Bu. Oh, oke. Itu apakah sama saja? Kalau transaksi sebenarnya seperti ini. Kalau kita ke transaksi record journal entry, ketika nanti saya cek dengan buku besar pembantunya, itu jadi tidak sama, Mas. Tadi kan saya ngecek punyanya Mbak, siapa ya yang presentasi pertama saya lupa. Mbak siapa Mbak tadi ya? Saya kan minta misalnya piutang Mbak, coba lihat di daftar akun piutangnya berapa. Oh piutangnya atau utang ya tadi 1.500.000. Nah di neraca saldo, neraca saldo itu kan 1.500.000. Ke buku besar pembantu betul saldonya 1.500.000. Tapi kalau record journal entry itu tidak bisa update buku besar pembantunya Mas. Efeknya seperti itu, Mas Kian. Walaupun nanti laporannya sama, piutangnya ya sama, tapi nanti tidak bisa terupdate di buku besar pembantunya. Itu Mas Dian. Iya Bu, terima kasih. Ya. Terus kemudian untuk yang kasusnya Mbak Dia Ayu tadi, itu kayaknya salesnya di bagian sales di setup link account-nya itu belum diganti dengan pendapatan jasa. Jadi tadi masih memilih akun ketika kita menjurnal. Gitu. Harusnya ketika kita menjurnal itu pasti sudah di jurnal pendapatan jasa kalau ke menu sales. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, boleh. Ada yang kurang jelas?